Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Bisri Mustafa. Kali ini kita akan meneruskan latihan kita yang kemarin setelah kita membuat database, membuat menu-menu pada Java NetBeans, kemudian insert database lewat Java, kemudian tampilnya juga, kemudian edit ya. Kalau sekarang kita akan menambahkan untuk menu pencarian search data, kemudian sama menu keluar. Oke, langsung saja kita buka database-nya ya. Kita mulai dari awal saja. Kita membuat database lewat web server phpMyAdmin. Langsung new database. Untuk nama database kita kasih nama database-nya rumah sakit ya. Rumah sakit. Create. Database rumah sakit udah kebuat ini. Kita buat tabelnya. Tabelnya yang pertama yaitu dokter. Tabel dokter. Di dalam tabel dokter kita akan membuat seperti kemarin 3 kolom. Go. Kemudian yang pertama yaitu kode dokter. Terus sini nama, kemudian alamat. Untuk tipenya varchar semua. Lainnya kita kasih 10. Ini 100 juga sih, nggak apa-apa. 100 juga. Kemudian yang jadi primary key-nya kode dokter ya. Kemudian kita save. Udah masuk ini. Kemudian kita buat tabel lagi. Tabel yang kedua yaitu pasien. Tabel pasien di dalamnya terdapat 4 kolom. 4 kolom. Go. Kolom yang pertama yaitu nomor rekam medis, kita singkat nomor RM. Ini tipenya varchar juga, panjangnya kita kasih 10. Kemudian yang kedua yaitu nama pasien, nama gitu aja, tipe datanya varchar juga. Sini kita kasih lainnya 100. Kemudian alamat tipenya varchar juga. Di sini untuk length panjangnya 100. Kemudian yang kolom yang keempat yaitu jenis kelamin, sikel, jenis kelamin. Sini tipenya enum. Nah, ini pilihannya L sama P. Kemudian nomor RM sini yang jadi primary key-nya. Oke, kita save. Pasien ini kolomnya udah terbentuk. Kemudian kita buat tabel lagi yaitu di tabel registrasi. Ini kecil semua aja, registrasi. Kolomnya ada 5 kolom di sini. Untuk registrasi, tabel registrasi kita kasih 4 kolom. Go. Kemudian kolom yang pertama yaitu kode dokter.
Kode dokter di sini tipenya varchar juga, kita kasih 100. Kemudian nomor RM di sini tipe datanya varchar juga, sini kita kasih 10. Kemudian di sini nomor rawat, ini tipenya varchar 10. Kemudian tanggal, di sini tipenya datetime. Nanti misal diklik akan muncul waktu sama tanggal. Di sini yang menjadi primary key yaitu kode dokter. Kita save. Kemudian kita buat relasinya. Relasi dibuat yaitu di tabel registrasi. Kita masuk tabel registrasi, kemudian ke struktur, kita lihat relation view-nya. Relation view ini masih kosong, belum ada relasinya. Kita buat relasinya. Kita akan merelasikan kode dokter sama nomor RM. Kita di indeks dulu kode dokter, oke, di indeks, kemudian sama nomor RM ya, kita indeks dulu. Masuk relation view lagi, ini kode dokter yang ada di registrasi pasien, kita akan relasikan ke tabel dokter ke kolom kode dokter. Ini cascade seperti yang kemarin ya. Nomor RM yang ada di kolom pasien, di tabel pasien, kemudian di kolom nomor RM. Cascade juga. Oke, kita save. Nah, coba kita lihat relation view-nya. Ya, ini relasinya udah jadi. Untuk database udah jadi, kita masuk ke NetBeans-nya. Ini kita buat project baru ya, ke menu file, kemudian new project, Java, kategorinya Java, projectnya Java application. Kemudian kita next, namanya ya, di sini namanya RSKIA. Untuk lokasinya di sini RSKIA. Oke, kita open. Kemudian kalau sudah kita klik finish. Ya, RSKIA udah muncul ini. Kemudian kita buat satu kelas lagi ya. Ini nanti kita buat tampilannya dulu. Kita pakainya JFrame from. Ini di sini kita new JFrame from. Ini nanti buat tampilan menu-menu ya. Di sini kita kasih nama seperti kemarin aja ya. Form utama untuk project RSKIA, kita klik finish. Yap, di sini masih kosong ya. Kemudian kita buat desainnya ya. Kita pakainya swing menu bar ini, tinggal diklik terus di drag ke sini. Di drag, di sini menu file kita edit name-nya. Edit name, di sini program, menu program.
program, kemudian ini menu master, master, kemudian kita tambahkan menu lagi, tinggal di klik kanan, add menu, edit text, di sini transaksi. Untuk menu yang di bawahnya kita pakainya ini, menu item. Caranya di menu yang akan ditambahkan menu item, diklik kanan, kemudian pilih add from palette, kita pilih menu item. Nah, di sini akan muncul J menu item 1. Kemudian kita edit text-nya, edit text, salah ini. Add from palette, menu item, kemudian kita klik di sini, edit text. Di sini tentang program. Kemudian kita tambahkan lagi add menu item lagi. Di menu item 2, edit text. Di sini keluar. Di master juga ya, kita tambahkan menu item. Di sini dokter sama pasien. Kemudian pada menu transaksi kita juga tambahkan add from palette, menu item, edit text. Di sini registrasi. Kemudian kita kembali ke kelas RSKIA. Di sini kita buat instansasi dulu, memanggil kelas form utama biar bisa ditampilkan. Ini form utama sama dengan new form utama. Set visible. Di sini nilainya true. Dan kita tambahkan set location-nya juga ya. Set location relative to. Di sini nilainya 0. Oke, coba kita jalankan. Yap, ini udah keluar. Kita kembali lagi ke form utama ya. Kemudian untuk menu utamanya udah kita buat. Kita buat menu itemnya. Untuk menu item kita pakainya JPanel ya. Di source packet di sini RSKIA di projectnya ya. Klik kanan, kemudian new, pakainya JDialog. Ini form dokter. Klik finish. Kita buat desainnya. Untuk form dokter, untuk kolom-kolomnya kita samakan dengan database, isi database. Untuk dokter kan ada kode dokter, nama sama alamat. Oke, kita buat. Pertama yaitu kita buat labelnya dulu ini. Edit text, kode dokter,
kita drag lagi, seret ke sini, edit text, nama. Di sini tambahkan lagi yaitu alamat. Untuk isiannya ya kita karena inputannya pakai keyboard ngetik ya, kita pakainya text field. Text field, tinggal diklik, drag, taruh sini, kita sesuaikan ukurannya. Text field lagi kita taruh sini, terus kita seret. Ini dihapus biar kosong nanti kolomnya. Ini juga kita kasih variabel nanti untuk memasukkan isi database ya. Ini kode dokter. Di sini variabelnya nama. Untuk dibuat nama variabel yang lain juga nggak apa-apa sih. Nanti untuk memanggil di scriptnya aja. Alamat, oke. Kemudian kita pilih oke button ya. Di sini untuk kita kasih simpan. Sekalian saja. Untuk tampilan di sini, tampilan database-nya nanti data yang telah diinputkan nanti akan langsung otomatis muncul di sini. Kita tabel, pilih tabel di sini, klik, terus kita seret, drag ke sini, kita lepas. Oke. Ini disesuaikan ukurannya juga boleh. Kemudian kita akan membuat menu simpan, hapus. Kita akan membuat menu hapus juga, tombol hapus ya. Di sini hapus, kemudian menu edit. Edit atau ubah. Kemudian di sini kita tambahkan juga yang kita akan pelajari saat ini yaitu keluar. Di sini keluar. Dan juga kita tambahkan untuk pencarian ya. Di sini kita kasih label dulu. Kode kata kunci. Kata kuncinya apa nanti di sini. Sama kita pakainya text field juga. Tinggal digeser. Di sini kita kasih oke button juga untuk carinya. Cari. Edit text, kemudian ceng variable name. Di sini kata kunci itu aja. Oke. Kemudian kita masuk ke codingnya ya. Seperti kemarin ini inputan database-nya dulu. Disimpan di tombol simpan, kita klik kanan, kemudian pilih event, action format. Nah, di sini kita sisipkan tabelnya. Kita sisipkan codingnya ya. Pada from utama dulu kita balik ke sini, nanti biar pas diklik
nanti muncul form dokter. Nih di sini kita event, pilih event, action performance juga. Di sini kita panggil kelas form dokter. Form dokter. Dokter new form dokter. Di sini kita kasih nilai this false. Dokter dot set visible sama seperti tadi. Set visible true. Oke, kemudian kita tambahkan juga set location-nya ya, biar di tengah. Dokter dot set location relative. Kita save. Coba kita jalankan dulu. Ya, kita klik dokter. Nah, ini tampilan yang tadi udah keluar. Kita kembali ke form dokter ya. Ini tadi di simpan pada tab simpan. Di sini kita pakainya try catch. Kita ketikkan try catch. Ini pilih try catch. Yep. Di sini kita tambahkan dulu library-nya ya, biar bisa untuk koneksi database dari Java ke MySQL-nya yang tadi kita buat. Di library kita klik kanan, kemudian add library. Kita pilih MySQL JDBC driver, add library. Oke, udah ditambahkan. Kemudian di sini kita ketikkan kodenya ya, MySQL, kita kontrol spasi, kita pakainya yang MySQL data source ini, MySQL data source JDBC 2 ini. Submit. Ini mau diganti yang lain juga gak apa-apa sih. New MySQL data source. Kita tutup. Terus kita seperti kemarin, name server, user, password, kemudian port number, sama nama database. Kita masukkan submit set name, set server name karena kita pakainya web server, masih kita pakainya localhost. Oke.
kemudian set user. Usernya kita pakai root, passwordnya masih kosong, ini kurang. Oke. Set password, set port number. Port numbernya masih default 3306. Kemudian set database name. Database name-nya tadi RSKIA. Kita buat koneksinya. Koneksinya kita pakainya ini Java SQL. Koneksi new. Koneksi kita ambilnya submit.getConnection. Ya. Koneksi.prepare statement. Ini statementnya. Insert into Docker value-nya. Tadi kode dokter dot getText. Kita pakainya kan tadi select text field ya. Kemudian nama dot getText juga. Kemudian alamat getText. Execute. Kita kasih pesan error seperti kemarin. System coding Oke. Di sini kita pakainya JOption pen.
show message dialog. Ini root pen. Ini isi pesannya, data sudah dimasukkan. Oke, kita save. Oke. Kemudian coba kita jalankan dulu aja. Kode dokter 1234, namanya dokter Suharno, alamat Panda. Coba kita simpan. Ada errornya, unknown database RSKIA. Oh, coba kita cek nama database yang tadi kita buat ya. Oh, rumah sakit. Rumah sakit. Salah ini. Jadinya datanya nggak masuk. Rumah sakit. Oke. Database rumah sakit. Oke, coba kita simpan lagi. Oh, ini keluar dulu, kita running lagi. 12345, namanya dokter Suharno, alamat Panda. Oke, kita simpan. Yap, coba kita cek di database-nya. Kode dokter 12345, namanya dokter Suharno, alamat Panda. Oke, udah masuk. Oke, kita lanjut ke tampilannya ini, ke apa namanya, tampilan kolom ya. Ini kita close dulu, kemudian kita kembali ke desain yang ada di kelas form dokter. Di desain, di sini pada tabel ya, kita klik di kanan variabel. Kita kasih nama variabelnya dulu tabel, biar mudah. Oke, kemudian kita kembali ke source. Di source sini di bawah init komponen. Di sini kita tambahkan dahulu tabel modelnya. Kita buat tabel model default tabel. Default tabel model. Default tabel model ini. Default tabel model, namanya tabel model. Kita kasih apa namanya itu, nama kolom-kolomnya ya. Di sini kita pakainya string judul. Kita kasih nama judul aja, judul. Pertama tadi kode dokter, kemudian nama, kemudian alamat. Oke, alamat kita tutup.
tabel model kita buat instansasi new default tabel model. Kita panggil ini konstruktornya ya. Ini kita kasih nilai 0, judul. Oke. Kita tutup. Tabel, tadi kan nama variabelnya tabel set model. Set model, tabel model. Di sini kita kasih konstruktor tampil. Ini ada tanda seru. Kita buat metode dulu. Metodenya ada di bawah sendiri. Di sini. Di sini sama kita pakainya try cat juga. Try cat. Try cat. Kita buat perulangan ya. Soalnya kan ada baris-baris tabel sama baris. int baris sama dengan tabel model. Kita ambil get row count for perulangan int i sama dengan 1 i plus i lebih kecil daripada barisnya tabel model. Oke. Tabel model does remove row. Di sini kita soalnya hampir sama yang di atasnya. Ini kita copy aja. Di sampai sini aja. Ini di copy. Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Kita pakainya result set ya. Result set. Nah ini. Result set. Prepare statement sama. Select bintang from dokter. Exec query. While rs dot next
tabel model dot add row. Ini untuk membuat jika ditampilkan kita buat apa namanya barisnya ya, add row new string. New string rs dot get string. Di sini baris pertama dua, kita ada 3 baris tadi karena ada tiga kolom. 3 kolom. Oke. Tadi ada 3. Kita tutup. Kita periksa ini masih banyak. Ini masih new string. Oh salah ini pakainya kurung kurawal. Save. Ini tidak pakai kurung ini. Ini ambigu, kita del. Ini di sini kurang. Nah, ini kita del. Oke. Masih kurang. Sorry. Save. Well-nya ini kita kasih out dulu. Errornya ya. Oke. Coba kita jalankan.
udah keluar di sini. Kita coba masukkan lagi 054321, namanya Dokter Iriana, alamatnya Bantul. Kita simpan. Nah, ini pas kita simpan nggak langsung keluar, kita seperti latihan kemarin ya. Di sini masih ada yang kurang, kita tambahkan fungsi tampil tadi. Coba kita jalankan lagi. Dokter, kita masukkan 123, namanya Dokter Suparjo, alamatnya Sleman. Kita simpan ya, udah langsung masuk. Kemudian kita akan membuat untuk hapus ya, untuk hapus. Oke, kita ke hapus, kita ke desain, kemudian dihapus, kita klik kanan, event, action performat. Oke, kita masukkan kodenya di sini. Ya, di sini kita akan membuat untuk menu delete-nya ya. Kita buat pernyataan dulu pakai if tabel dot get select column. Ini kolomnya lebih dari min 1. Kenapa? Karena dimulai penghitungannya dari 0. Oke. Di sini juga kita pakai try cat ya. Try cat. Nah, masih pakai try cat juga. Seperti tadi try. Kontrol spasi, try cat, kita enter. Di sini kita tinggal copy aja yang di bawah sini. Untuk perulangannya nggak usah di copy. Kita copy ini, tinggal copy aja sampai di sini aja. Result query juga boleh kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Delete nya di mana nih? Nah, di sini. Di sini kita ini deal aja lah. Kita pakainya koneksi dot prepare statement. Nggak pakai result set.
delete from dokter where spasi kode dokter sama dengan tabel dot get value add get value add tabel dot get selected row. Sini nilainya 0. Sama execute, kita pakainya execute. Masih kita sisipkan function tampil. Coba kita jalankan. Dokter, pilih ini, kita hapus. Yap. Oke, berhasil. Kemudian kita ke menu edit ya. Untuk menu edit kita akan membuat, semisal ini database yang diklik, nanti ini langsung akan naik ke sini biar langsung bisa diedit ya. Ke source, di desain ya. Ini di desain, pada tabel kita klik kanan, kemudian kita pilih event mouse click. Nah, kita pilih mouse click. Ini di sini kodenya private file tabel mouse click. Di sini kita masih pakai if tabel dot get selected row count dari -1. Di sini tadi kan ada kode nama alamat. Tadi kode dokter ya. Kode dokter dot set text tabel dot get select get value add tabel dot, kita pakainya get selected row, get selected row, get selected row. Ini row ke 0. Di sini to string, ke string, dari baris nanti langsung naik ke atas jadi string. Terus nama dot set text. Di sini tabel dot get value add. Di sini tabel
tabel.get selected row. Ini row-nya 1, sini to string. Alamat text, set text to string, tabel tabel. Oke, coba kita jalankan dulu. Yap, berhasil. Ini langsung naik. Kemudian kita ke editnya ya. Desain, di edit. Sini event action performance. Di edit. Nah, di sini. Untuk editnya ya. Untuk editnya kita tinggal copy aja yang ada di bawah sini tadi. Di bawah atau di atas juga boleh. Di sini dari try-cat, dari try-catnya kita buat try-cat dulu aja. Try-cat. Oke. Kita copy ini isinya sampai tampil ya. Ctrl C. Paste di sini. Oke, kita edit ini yang ada di connection prepare statementnya. Tadi kalau delete kita pakai delete from, kalau edit kita pakainya update from. Update dokter set kode dokter kode dokter dot get text kemudian nama dot yang salah ini.
tidak mau. Kode dokter get text, ini nama, get text, setelah nama terus alamat ya. Get text juga. Where kode dokter tabel dot get value at tabel dot sini get selected row, get selected row, sini nilainya 0, execute ya. Coba kita jalankan ya. Sini kita edit kode dokternya 456 itu, coba edit, lihat berhasil. Langsung saja kita ke menu untuk ke menu cari, kita kembali lagi ke menu desain, kemudian di sini tadi kan kita udah buat ini apa namanya, variabelnya kata kunci, kemudian di tombol cari kita klik kanan, event action performance, sama seperti tadi ya. Kemudian kita di sini sama masih pakai try cat, oke. Kemudian kita copy aja yang ada di baris di bawah ini, sama untuk perulangannya juga ya, sekalian di copy nyampe dengan ini, copy semua nyampe sini, oke. Ctrl C, kita paste di sini, oke. Kita akan ganti di sini untuk hasilnya. Di sini kita pakainya select bintang from dokter where nanti pakainya kita like. Select bintang from dokter
where spasi jangan lupa. Kode dokter like. Nah, ini semuanya diikutkan. Kata kunci dot get text, kita pakainya get text karena tadi kita pakainya apa namanya itu, detektif. Or nama like kata kunci dot get text or alamat. Get text kita save, kita coba jalankan. Dokter, coba kita cari L yang ada kata L nya, Bantul ya, soalnya untuk persen-persen tadi yang ada di depan dan di belakang itu semuanya baik. Misalnya kita mencari R ya, R. Nah, ini R akan mencari huruf R baik itu di depan klik maupun di belakang dan di tengah juga. Oke. Kemudian untuk carinya ya kita udah berhasil. Kemudian kita lanjut untuk ini keluarnya. Untuk menu keluar. Untuk keluar kita balik lagi ke form dokter, kemudian ke desain ya. Ke desain kemudian pada keluar tombol keluar ini kita klik kanan seperti tadi. Kita pilih event, kemudian pilih action performance. Di sini ini paling simpel pokoknya. Kita tinggal menambahkan coding ini. Dispose. Tinggal kita save. Coba kita jalankan. Dokter keluar, yap, jadi. Oke, untuk form pasien ya, untuk form pasien sama sih, dasarnya sama. Coba kita buat dulu new sama JDialog. Ini form pasien.
form pasien. Oke. Nanti pada form utama kita tambahkan dahulu di sini di pasien. Di pasien ini event juga action performance. Nanti di pasien kita buat dahulu ya form pasien sama dengan new form pasien dot set visible true pasien dot set location relative sini 0. Oke, kita buat formnya. Ada nomor RM, kemudian nama, alamat, kemudian jenis kelamin di sini. Oke. Nomor RM, nomor rekam medis. Oke. Di sini nama pasien. Kemudian di sini alamat, kemudian di sini jenis kelamin. Sama seperti tadi kita pakainya di tag field. Untuk jenis kelaminnya kita pakai combo box sama ya kayak kemarin ya. Combo box di sini, terus di model ini kita hapus semua, kita ganti L sama P. Oke. Ini variabelnya nomor RM. Ini juga nama, alamat, di sini cekel jenis kelamin. Oke, button, simpan, sekalian sama kayak tadi ya, simpan, kemudian di sini hapus, kemudian edit, kemudian keluar. Langsung kita tambahkan tabelnya saja. Dan juga pencariannya tadi sekalian. Kata kunci. Oke. Di sini pakainya oke button. Cari.
form pasien. Di sini kurang ini nilainya this false. This false-nya oke. Untuk menu simpannya ya. Kayak tadi event action performat. Nah, di sini. Di sini kita tinggal copy aja. Copy yang ada di form dokter. Karena sama ya tadi. Try cat kita copy sampai sini. Kita copy. Oke, import. Di sini pasien. Form pasien. Di sini tadi nomor RM. Nama, alamat, kemudian jenis kelamin. Ini masih ada tambahan. Jenis kelamin ya. Get selected item. Ini pakainya ini. Get selected item. Ini untuk konstruktornya belum dibikin metode. Untuk tampilnya ya. Sama, kita copy dari sini aja. Dari tray nyampe cat sini. Di sini kita ganti pasien. Oh ya, kita belum buat tabel modelnya di sini. Tabel model. Salah di sini. Tabel model. Nah, ini. Tabel model. Di sini nomor rekam. Medis, nama, alamat, nama pasien, alamat, kemudian jenis kelamin. Oke. Ini belum kita ceng variabel tabel. Kita save. Masih ada
result set cannot find symbol result set location class from patient. Result setnya belum ini. Result set Java SQL. Oke, kita save. Ada 4, kita tambah satu lagi berarti rs.getString baris keempat. Oke. Langsung saja ya. Untuk ini action mouse-nya, mouse klik, nah ini sama, karena sama persis kita copy saja. Tinggal edit variabelnya aja ini. Di sini kan no rm. Kemudian kita masih tambahkan lagi di sini Jekyll ya. Select item. Keliru. Nah, di sini 3 to string. Oke, save. Langsung saja ke editnya ya. Hapus belum hapus. Hapus event action performat. Nah, dihapus. Ini update itu delete from. Nah, ini dari if nyampe catch juga kita copy. Di sini tadi no rm, ini juga masih kurang. Tadi belum di save ini. Keliru. Salah. Copy, kita paste di sini. Oke. Save. Oke. Kelebihan. Terlalu banyak OP-nya.
Home pasien with where no rm. Oke. Save. Kemudian del udah, kita ke update edit ya. Action performat sama kayak tadi. Kunci action ini juga sama, update tracket, kita copy paste di sini ya. Ini tinggal update pasien set no rm di sini nama, alamat, kemudian kita tambahkan lagi di sini. Tadi kan ada tambahan jenis kelamin. Get select item. Oke, kita save. Kemudian kita ke pencariannya, cari langsung ke carinya action performat. Di search sini untuk carinya where. Nah, ini tinggal copy dari tray nyampe catch juga. Di sini pasien where no rm nama, kalau di sini nama, alamat, kemudian kita coba tambahkan ada satu lagi kan di jenis kelaminnya tadi, jenis kelamin kita tambahkan on. Jika like kata kunci dot get selected. Oh, ini ya sama, get text, get. Coba samakan get text ya, get text. Oke. Kita save, kemudian di desain lagi di keluarnya sekalian action performat, dispose. Oke, kita save, coba kita jalankan. Pasien nomor rekam medis 1 2 3 4, nama pasien Munir, alamat Pajangan, laki-laki. Coba simpan. Oke, masuk. Coba tambahkan lagi 054
di sini trias bantul. Oke, simpan. Oke, coba lagi Puji Jogja. Oke, simpan. Oke, masuk. Coba kita hapus. Ya, hapus, kita edit. Di sini mau kita ganti 1 2 3. Edit. Untuk editnya belum jalan ini. Editnya belum jalan. Untuk edit nah ini where no rm. Oke, coba kita jalankan. Kita edit Puji rom lah, edit, yap, masuk. Kemudian coba kita search ya, cari. Untuk keluarnya tinggal ini searchnya aja. Untuk search ini. Oh ya, ini masih kurang ini. Kurang 1. Stat get string di sini 4. Oke. Save, coba kita jalankan. Pasien, kita cari 7. Ini ada error lagi. Kata kunci get text. Coba ini nggak usah di where. Biasanya sih kadang kurang spasi juga bisa error. Errornya ini kurang plus sama ini persennya. Oke, coba kita jalankan. Pasien, coba kita cari 4. Oke, yap, keluar, ya, keluar. Kita coba cari P. Masuk semua. Oke, demikian ya. Tadi kita udah mengulang lagi membuat database, terus koneksi database dari NetBeans ke MySQL-nya. Kemudian kita tadi udah tambah untuk mencari database-nya dengan mencari kata kunci. Dengan kata kunci ya.
menggunakan ini, jadi persen di depan dan di belakang. Jadi like baik itu di depan, di belakang maupun di tengah dicari semua. Oke, demikian dari saya. Jumpa lagi di latihan kita berikutnya ya. Oke, selamat belajar bareng lagi. Demikian, assalamualaikum.